Kami akan Untuk tema dengarkan. kali ini adalah mengenali bullying atau perundungan dan juga hate speech, ujaran kebencian dan juga mencegahnya. Nah, oke. Untuk Aribowo, persilahkan. Bullying atau hate speech yang dimaksud di sini adalah perundungan atau bullying kepada sekelompok ataupun seseorang yang terkadang berbasis fisik, suku, warna, kulit, dan lain-lain. Hate speech bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat yang dibedakan dari aspek. Hal ini cukup umum terjadi di kalangan masyarakat saat ini, yang terutama pemuda. Oke, terima kasih. Nah, kemarin saya ada wawancara sih, maksudnya kasih form via Google Form ya. Dari hasilnya ini lucu ya, ada 4 orang yang tidak pernah sama sekali. Hal ini membuktikan kalau masih ada juga yang belum paham apa itu perundungan atau hate speech ini. Soalnya hal ini juga termasuk umum ya. Untuk selanjutnya silahkan ke Eris kawan. Jadi suara saya ada nggak? Ada. Lanjutkan saja. Jadi sebenarnya seberapa umum sih bullying dan hate speech ini? Jadi ini sangat umum. Bahkan di era internet sekarang ya, itu bullying dan hate speech ini sering terjadi di medsos seperti Facebook, IG, dan sebagainya. Apalagi jika sedang musim politik, akan banyak berita-berita yang terkadang sulit dibuktikan kebenarannya atau hoax, dan biasa bersifat menjatuhkan pihak oposisi. Kali ini sudah termasuk ke hate speech. Bullying juga sering terjadi di medsos ataupun forum-forum. Terkadang jika bertanya di forum atau dimanapun, mungkin saja kita akan diolok-olok, tetapi mungkin juga ada orang yang akan menjawabnya. Dan salah satu contoh yang mungkin pernah terjadi yaitu pada saat ujian tidak membantu atau memberikan contekan. Hal itu menyebabkan dirinya terbuli dan juga dikucilkan. Dan apalagi jika ada orang yang maaf atau berfisik buruk atau cacat. Jika ada orang yang buruk atau cacat, maka akan diolok-olok dan terkadang dikucilkan. Jika hal ini setidaknya sebenarnya ini tempat saya ingin juga pulang dan terkadang dikucilkan. Jika hal ini ya, Nggak pernah terjadi, mungkin lingkungan Anda sangat indah atau apapun itu. Agak rusak ya tadi. saya rusak. PPT. Oh, oke. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jadi, kira-kira bagaimana cara untuk mencegahnya? Dari wawancara kemarin, kami mendapatkan beberapa cara, seperti menegurnya dengan baik. Kemudian ada lawan balik. Seharusnya pemerintah menjelaskan baik dan buruknya hate speech atau bullying kepada seluruh masyarakat Indonesia, apalagi dengan kasus Microsoft yang menilai Indonesia sebagai netizen terburuk. Selanjutnya ada berikan pemahaman serta dampak bullying kepada anak-anak dari usia yang sedini mungkin. Kemudian ada cukup ignore. Ini untuk individu saja. Kemudian ada dengan cara menjadi diri sendiri aja. Ini sebagian besar orang kayaknya kurang bisa deh. Yang terakhir ada biasanya bullying terjadi tanpa si pembuli itu sadari. Itu kayaknya disuruh beritahu lagi gitu ya maksudnya. Jadi di sini ada banyak pilihan, tapi tidak semua dapat diaplikasikan. Jadi menurut kelompok kami yang paling baik itu adalah, tentu saja ada beberapa kasus di mana hal ini dapat terjadi karena pengaruh lingkungan, yang berarti dari rumah bisa menjadi sumber ataupun pergaulan yang salah. Yang paling masuk akal itu yaitu
membimbing mengenali apa itu bullying dan hate speech, dan tidak ada baiknya dari perbuatan tersebut. Yang dari rumah ini bisa dari bimbingan orang tua yang kurang baik, yang orang tuanya kurang pandai mengajar anaknya. Lalu untuk yang pergaulan salah ini bisa dari kawan-kawan sekolah yang kurang baik. Ya, jadi karena itu anaknya harus dibimbing dengan baik bahwa bullying sama hate speech itu tidak ada baiknya. Apakah ada yang ingin bertanya? Cara bedain sama bullying sama hate speech itu gimana ya? Aku entah kenapa tidak bisa membedakan. Oh, cara membedakan ya. Oke. Kita lihat lagi ya penjelasannya kurang lebih. Bullying itu kan berarti merudung, mengucilkan. Sedangkan kalau hate speech ini mengujar kebencian, berarti membuat orang-orang lain membencinya. Biasanya dengan cara menyebar hoax ini, kalau yang ujaran kebencian ini. Apa ada pertanyaan? Apa sudah jelas jawabannya? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Cukup jelas. Sudah jelas ya. Begitu boleh saya yang bertanya balik? Apa pertanyaan abang? Oke. Jadi untuk pertanyaan lagi ya. Apakah kalian pernah mengalami perundungan atau hate speech yang berkaitan dengan suku atau warna kulit? Pernah. Setidaknya kalau lihat di medsos harusnya pernah lah. Pernah ngerasain, pernah liatin orang. Pernah ngerasain ya? Gak ada lagi? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaannya apa ya? Cara biar mengatasi hate speech sama bullying ini gitu. Ngatasinnya? Cara mengatasinya. Misalkan ada orang membuli, pas ditegur mereka mendengarkan, tapi pas saat sudah ditegur tapi melanjutkan pembulian dan malahan semakin berlanjut dan semakin parah pembuliannya. Nah, itu dia. Hal inilah yang disebut lebih sulit kan. Makanya di solusi yang saya pilih ini, yang paling masuk akal itu adalah membimbingnya dari sejak kecil. Itu kalau udah besar kepala udah bebal mungkin dari lingkungan apa gitu kan. Biasa yang ngelakuin bullying itu kan nggak sendirian kan. Belum lagi kawan-kawannya juga sama-sama salah gitu orangnya. Sama-sama buruk. Jadi kalau ditegur doang nggak masuk akal juga. Karena hal ini tergantung pergaulannya sendiri. Gue rata-rata kelas 10 semua. Ya, ini rata-rata kelas 10 semua. Oh. Masih ada yang mau bertanya? Sebenarnya sih aku tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya bang, saya ada lagi. kayaknya. Oh, ada ya, ada. Jadi kayak gini bang, Keren. jadi kan kita dibully itu kan bang. Nah, batu kita bela diri kan bang. Walau, sorry bang. Bela diri. Kan kita dibully ya kan. Batu kita bela diri kan bang. Kita bersalah gak? Enggak kan bang? Bela diri yang dimaksud ini dengan cara apa? Itu masalahnya. Kalau kekerasan bang? Kalau itu kan bela diri bang. Jadi terpaksa bang. Biasa sih bullying kan itu dilakukan sekelompok kan gitu, bukan individu pelakunya. Jadi kalau digituin bisa-bisa bukannya kalah juga, bagaimana? Apa skenario-nya? Pokoknya bela diri lah. Skenario-nya menang. Nggak tahu sih bang, semoga aja. Kalau gitu sih bisa dibilang tergantung konteks ya. Kalau sampai bonyok itu namanya bukan bela diri ya. Kelahi itu. Kalau tergantung situasi lah bang. Sebatas ringan-ringan aja pukulannya apa gimana sampai bisa diadu kan. Itu kan ada bahaya kan. Sampai bisa diadu gitu. Kalau lebih baik kan diadu gitu. Tapi merusak harga diri juga sih. Itu iya bang. Iya, tergantung bela dirinya lah. Jangan sampai
parah gitu. Makin parah makin dibully, biasa kayak gitu. Kalau bisa melarikan, lari. Kalau nggak bisa, baru. Oke. Sudah puas apa perlu lagi? Gak ada. Oke, sekian ya. Terima kasih semua yang udah join-nya. Sama. Sekian dari saya, terima kasih. Udah boleh live room ya.